Realme Pad Mini, tablet entry levelnya Realme di harga 2 juta punya fitur yang sangat interesting dan kelihatannya lebih worth it dari rival lainnya. So, mari kita langsung saja review Realme Pad Mini. Let's go. Halo guys, nama gue Gustavo dari StaffTech, dan ya mari kita langsung aja review si Realme Pad Mini. Seperti biasa, mari kita bahas dulu si harga dan speknya ya. Untuk harganya kalian bisa beli Realme Pad Mini untuk base modelnya yang punya RAM sebesar 3GB, internal storage sebesar 32GB, dan juga itu tuh support microSD. Ini yang versi WiFi bukan LTE, kalian bisa beli di harga base model 2 juta pas. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli tablet ini atau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, si Beryl, gue bakal taruh dua-duanya linknya di deskripsi. Dan ya untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Unisoc Tiger T616, fabrikasi 12 nm, layar 8,7 inci HD display dengan PPI sebesar 179, UFS 2.1, ada headphone jack, stereo speaker, dan juga punya baterai sebesar 6400 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. Nah, next mari kita bahas desain dan displaynya ya. Pertama untuk build-nya sendiri, ini yang bikin gue rada surprise sama tablet ini. Ini build-nya ternyata sangat premium guys. Memang dia itu nggak pakai kayak antena lain ya, jadi untuk kayak si WiFi signal gitunya, dia atas bawahnya tuh masih terbuat dari plastik, tapi dia itu frame samping, full frame samping atas bawah, dan juga untuk si bodi belakang, dia sudah terbuat dari metal. Yang artinya ini tablet kerasa premium banget di tangan. Untuk harga segini gue nggak nge-expect kayak gitu, karena kan kalau nggak salah di kompetitornya MatePad T8 sama Samsung tuh, mereka masih plastik ya, di sini udah metal dan memang di tangan tuh kerasa sangat premium banget. Ini kerasa se-premium iPad mini gue pretty much, which is very nice. Dan untuk desainnya sendiri, ini memang simple banget ya, nothing special, apalagi bodi belakangnya dia tuh cuma ada logo Realme dan single kamera. Tapi menurut gue cukup simple, nothing special, tapi udah cukup bagus lah. Dan untuk desain depannya memang dia punya bezel yang besar ya, ini ngingetin gue sama iPad biasa. Dia bezel atas bawahnya besar, tapi nggak besar banget juga sih menurut gue. Cukup tipis lah, masih cukup tipis, masih 2022. Masih enak dilihat dan juga masih kelihatan cukup oke. Apalagi untuk harganya ini masih kelihatan modern. Dan untuk one-handed usage, memang ini dibanding iPad mini, menurut gue Realme Pad Mini sedikit lebih bagus. Kalau dia itu kan dia aspek rationya lebih panjang ya, lebih kayak monitor. Dia tuh kalau nggak salah aspek rationya, gue lupa lagi 16 apa 15:9 atau lebih gede lagi, gue lupa lagi. Kalau misalnya kalian tuh mungkin bisa komen di bawah. Tapi ini aspek rationya pastinya nggak sekotak iPad mini, yang artinya memang untuk kayak baca manga atau browsing internet, di sini kerasa lebih natural untuk opini gue. Tapi memang satu kelemahan yang gue rasa, walaupun dia itu one-handed yang enak, yaitu dari si beratnya sendiri. Dia tuh karena build-nya dari metal semua, jadi memang beratnya lebih berat daripada iPad mini ya. Jadi kalau misalnya kita mau ukur Realme Pad Mini, dia itu beratnya ada di 370 gram. Yang gue bisa bilang ini cukup berat guys. Jadi memang karena iPad mini itu kalau nggak salah di sekitar 310 graman, jadi memang lebih berat 70 gram, dan ini memang kerasa banget guys. Apalagi kalau misalnya gue one-handed malam-malam mau nonton video gini, agak kerasa berat, yang sedikit uncomfortable, tapi masih bearable kok. Gak sampai berat, capek banget, cuma agak sedikit annoying aja, tapi masih cukup oke lah. Nah, terus untuk Face ID-nya, dia itu pakai kamera depan ya, jadi nggak ada kayak infrared gitu. Jadi memang nggak secure, tapi at least dia ada face unlock. Untuk kecepatannya sendiri, pastinya super cepat dan instan dan super akurat, bisa kita lihat. Nice. Nah, terus untuk si display-nya. Pertama gue bakal bahas untuk nonton biasa film ya. Untuk nonton film gitu, ini display menurut gue cukup bagus ya, lebih dari cukup. Memang resolusi kecil, tapi nggak kelihatan banget pixelnya kalau bisa nonton video. Dan overall kualitas layarnya juga ini untuk harganya sangat bagus. Dia viewing angle-nya cukup oke. Dia nggak ada kayak color fringing RGB nggak jelas kayak di Pixel 6 gitu, dia nggak ada kayak gitu. Very nice. Dan juga warnanya cukup oke, dan juga dia punya viewing angle-nya cukup bagus. Cuma kalau misal gue pakai tablet ini untuk baca manga atau untuk ya baca-baca artikel, memang agak sedikit kurang enak ya. Karena dia tuh resolusinya kan kecil banget dan layarnya lumayan besar, jadi kelihatan banget si pixelatednya tuh. Rege-regenya tuh, si anti-aliasingnya tuh kelihatan banget. Jadi ya, masih enak. Maksud gue masih bisa untuk baca manga, tapi memang gak se-sharp dibanding layar 1080p. Jauh lebih sharp di iPad mini yang pastinya. Nah, terus untuk visibility di bawah sinar matahari ini cukup oke juga. Dia bisa cukup terang, bisa kita lihat di kondisi cloudy, layar masih cukup kelihatan walaupun agak gelap. Tapi pastinya kalau bisa di kondisi yang cerah banget, ini memang bakal gelap banget, tapi menurut gue masih bisa dipakai kok. Dan untuk yang terakhir di segmen ini, touch sensitivity-nya gak ada masalah sama sekali. Ini sama seperti HP Realme atau tablet Realme yang pernah gue review.
Gak ada masalah sama sekali untuk touch-nya ya. Buat dipakai buat ngetik keyboard, ini nyaman banget buat ngetik keyboard. Apalagi kalau ngetik keyboard portrait, mantep banget. Dan juga overall navigasi OS semua kerasa responsif dan enak dipakai. So, moving on ke si audio quality-nya. Yang pertama, mari kita bahas audio quality via headphone jack yang posisinya ada di atas. Ini untuk harganya cukup oke, tapi agak sedikit mediocre menurut gue. Overall dia punya suara yang sangat warm, terlalu warm malah untuk gue. Dia tuh punya bass yang super punchy, agak sedikit blember, tapi nggak parah banget. Dengan vokal yang masih kedengaran jernih, tapi agak mundur. Terus dia punya separasi instrumen yang menurut gue biasa aja, so-so lah. Tapi at least dia punya soundset yang cukup bagus kok. Dan untuk si full volumenya juga ini bisa keras, gue coba tes pakai headphone Cos Porta Pro di volume sekitar 75-80% aja udah kerasa keras. Ya seperti HP normal lah, M-nya juga cukup bagus. Dan untuk kualitas dua speakernya, ini menurut gue salah satu strong point dari si Realme Pad Mini. Ini sih menurut gue dibanding dengan tablet lain, gue sih gak nge-review banyak tablet ya, tapi yang harganya sama untuk yang pernah gue review, Huawei MatePad T8 dibanding dengan tablet tersebut, di sini dua speakernya jauh lebih baik. Dia overall punya suara yang balance dengan vokal yang jernih dan crisp tapi gak nusuk, bass yang cukup netral tapi masih punchy, dan juga soundstage separasi instrumen yang sangat baik. Ini benar-benar melebihi ekspektasi gue. Cuma memang kalau untuk full volume ya, karena ini speakernya bisa keras banget, jadi kerasa ada distorsi. Untuk lebih detailnya di speaker tesnya, gue rekomen kalian pakai headphone dan bisa ngedengerin lebih detail tesnya. By the way, ini gue tes satu speaker di volume sekitar 60-70%. Check it out guys. Alright. Alright, kamera quality. Ini kita cepat aja ya, karena kan kalian pakai tablet itu bukan untuk foto ya. Kalau foto mending pakai HP. Jadi ya, kita brush it off aja quick. Untuk kamera belakang 8 megapiksel f2.0, video recording 1080p 30 fps, dan kamera depan dia itu 5 megapiksel f2.2, 720p video recording. Dan ya, untuk kualitas kamera belakang memang bukan yang terbaik ya. Bisa kita lihat gambar kelihatan sangat-sangat soft dan agak wash out. Tapi untuk harganya sih, apalagi untuk kelas tablet, masih usable lah, masih cukup oke. Ini yang gue lumayan surprise, yaitu dari si selfie kameranya, yang menurut gue lebih dari oke. Ya memang walau dia tuh kalau foto di belakang sinar matahari atau kayak backlight kurang bagus dan juga detailnya agak soft, tapi dia punya warna yang oke dan juga gambar kelihatan cukup jernih loh kalau pencahayaannya cukup mantap. So ya, untuk video recording kita tes aja ini iseng-iseng 1080p 30 fps di kamera belakangnya. Check it out guys. Alright. Oke guys, so ini buatnya penasaran ya, video recordingnya pakai Realme Pad Mini di FPS 1080p 30 fps. Oh my god, ini 1080p tapi detailnya kayak 720p ya. Oh, kalian juga bisa nilai ini gimana kualitas audionya, mic gue ini gimana kedengarannya. Dan ya, stabilisasi kayaknya nggak ada juga ya. Ini apa sih, benar-benar bare minimum banget. Lihat, ini fokus aja rada susah. Dia ada autofocus gak sih? Kayaknya fix deh, ya ini fokusnya fix. Damn. Tapi ya ini dia sampel videonya di 1080p 30 fps. Langsung aja kita moving on ke si gamingnya. Alright, gaming performance-nya dia itu pakai chipset Unisoc T616. Ini kalau nggak salah chipsetnya ada juga di itu ya, di Advan GX dan juga di Realme Pad. Kok Realme sih? Ini kan iPad-nya di sini. Maksud gue satu lagi di MatePad Huawei T8. Ada di dua tersebut, jadi gue udah coba dua-duanya dan itu Unisoc T616 menurut gue chipset yang cukup solid di harganya. Dan ya, gue coba tes tuh main game Bandori. Untuk casual game kayak Bandori, rhythm game gitu, gak ada masalah sama sekali. Dan yang gue lumayan surprise juga, karena biasa Realme suka ada masalah touch delay ya. Tapi di Pad Mini dia gak ada touch delay sama sekali. Bisa kita lihat tuh gue main Bandori bisa full combo easy peasy lemon squeezy pakai iPad ini. Aduh, iPad terus, maksud gue pakai tablet ini. Sorry ya guys, gue Apple user, jadi kalau ngelihat tablet itu di otak gue langsung cek iPad. I'm sorry about that. Dan ya, so untuk gaming, kalau misal kalian main game casual aja kayak misal, you know, Stumble Guys,
atau sedikit Mobile Legends mungkin bisa, atau kayak Bandori, Arkaya, gak ada masalah sama sekali. Ini tablet masih cukup solid dan juga nyaman banget ya. Nah, langsung aja kita ganti topiknya ke si UI experience ya. Ini untuk OS sendiri memang walaupun dia itu tablet baru dikeluarin dari Realme, tapi OS-nya memang bukan yang paling terbaru ya guys. Karena kalau misalnya kita ke setting terus ke about tablet, bisa kita lihat dia masih di Android 11. Dan juga kalau misalnya kita ke sistem update, dia nggak bakal ada update ke Android 12 anytime soon ya. Mungkin kalau misalnya kalian tahu apakah tablet ini bakal di-update ke Android 12 atau kapan di-update-nya, mungkin bisa komen di bawah. Tapi bisa kita lihat kalau misalnya sistem update, dia itu udah up to date, tapi at least dia security update-nya pastinya sangat up to date di Agustus. Super up to date. Ya, yang pastinya pasti update banget ya, karena ini kan HP lagi, ini kan tablet resmi, jadi pasti di-update. Dan ya, ini yang gue agak shock juga guys, yaitu dari si Realme UI-nya sendiri. Kalian tahu kan Realme UI gimana? Banyak icon, terus banyak double apps, kayak galeri itu ada 2, Google Foto sama galerinya punya Realme. Yang gue surprise di Realme Pad Mini, dia itu bilang kan di box-nya ada tulisannya, dia itu pakai Realme UI for Pad. Dan gue bisa bilang Realme UI for Pad tuh pretty much stock Android dengan sedikit bumbu-bumbu Realme. Kayak Asus lah tipe-tipenya. Karena bisa kita lihat, 2 hal yang gue rasa tuh, atau 2 hal yang gue realize, ada bau-bau Realme-nya hanya dari control center, yang sedikit kayak Realme ya, di auto brightness gitu-gitunya, tapi masih kayak kelihatan stok juga. Ini control centernya kayak gabungan Realme sama stok Android, dan juga satu lagi yang kerasa kayak Realme dari si settingnya bisa kita lihat. Selain itu, ini pretty much stok Android. Bisa kita lihat, yep, ini stok Android guys, pretty much. I fucking love it. Ini mungkin kenapa guys, kalau gue pakai untuk day-to-day usage, performance-nya ini sangat baik untuk tablet. Dibandingkan dengan MacPad T8 yang itu tuh, EMUI-nya heavy banget ya. Menurut gue, Realme Pad Mini kerasa lebih snappy. Launching aplikasi kayak Instagram, Pixiv, Apple Music, Tokopedia, Discord, semua kerasa snappy dan sangat smooth banget. Untuk harganya yang pastinya, semuanya itu acceptable banget speednya. Nggak bikin gue frustasi. Nggak kayak MacPad T8 yang, aduh, padahal RAM-nya sama tapi bikin gue stres total. Tapi ya itu mungkin berkat stok Android ya, ini benar-benar stok banget, bisa kita lihat tuh. Ini kerasa stok banget. Nice. Mending Realme kalau mau buat iPad lagi, kalau misalnya mau buat tablet high performance, misalnya harganya 6-10 juta, pakai stok Android kayak gini. Mantap banget. Dan ya, untuk DRM info ya guys, gue hampir lupa bilang, untuk DRM info buat yang penasaran, dia itu yang pastinya sudah di Widefine L1. Oke. So, untuk yang hal terakhir kita bahas dari si battery life-nya, dia itu punya baterai sebesar 6400 mAh baterai, yang cukup besar untuk size sekecil ini, yang bisa fast charging sampai 18 watt. Dan guys, ini hands down ketahanan baterai di Realme Pad salah satu super duper strong point-nya tablet ini. Ini dalam pemakaian gue ya guys, yang seperti biasa, enteng hanya sosial media, nonton YouTube, baca manga, dan juga sedikit gaming kayak Bandori atau game-game lain kayak Bullet Hell Monday. Gue bisa bilang ini bisa tahan tabletnya full 2 hari, malah 2 hari setengah dalam pemakaian gue tersebut. Dan juga buat yang penasaran ya guys, untuk SOT-nya sendiri, ini gue masih sisa baterai 30%, masih plenty banget, dan gue bisa dapat screen on time hampir 11 jam. Jadi kalau misalnya kalian mau turunin sampai 20%, mungkin bisa 12 jam, dan kalau misalnya mau dihabisin mungkin bisa sampai 13-14 jam. Ini impresif banget. Buat kalian yang ingin nyari tablet murah untuk kayak dibawa traveling, buat dipakai untuk entertainment, kayak nonton video atau baca manga, ini tablet pretty much gak bakal habis-habis baterainya. Very nice. Dan juga untuk charging speednya, ini karena dia super fast charging 18 watt, jadi lumayan acceptable ya. Gak kayak iPad misalnya. Di sini ngecasnya tuh dari 0% sampai 100% tuh butuh waktu 2 jam 25 menit. Cukup impresif untuk tablet yang baterai sebesar ini. Karena dulu gue pas nge-review iPad kan dia tuh charging speed-nya bisa sampai 3 jam ya. Ini cukup oke lah. Tapi ya, langsung aja kita kasih konklusinya, cuma segitu aja videonya. Untuk konklusinya menurut gue sih guys, dibanding dengan kompetitor kayak Samsung Tab atau Huawei Mate Pad T8, Realme Pad Mini ini paling worth it di harganya untuk tablet entry level yang resmi. Ini di harga 2 juta pas, kalian dapat build yang premium metal, layar yang bagus di kelasnya walaupun hanya 720p, speaker yang ini sangat bagus banget di kalangannya, dan juga UI yang surprisingly stock, jadi performance kerasa snappy. Lumayan bagus banget. Storage-nya kecil, tapi kalian bisa up pakai microSD, jadi itu no problem juga. Dan ya, seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli tablet ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, atau tablet ini maksud gue udah taruh dua-duanya di deskripsi.
So, thanks for watching. Jangan lupa like dan subs. We'll see you in another review. Bye.